Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Seperti biasa di video kali ini kita akan membahas untuk eh, pergerakan dari market ya, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 16 Agustus. Market kemarin agak sedikit volatile ya, indeks dolar benar-benar terguncang teman-teman. Jadi kemarin itu kita dapat beberapa data dari China soal bagaimana kondisi dari ketenaga kerjaan dan juga industri di sana, yang mana industri di sana masih slowing down, turun teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dari data ini ada Inggris ya, Inggris ada data soal labor productivity atau produktivitas ketenaga kerjaan. Kalau kita lihat dari datanya menunjukkan memang ketenaga kerjaan di sana lagi menurun atau penganggurannya lagi naik teman-teman di Inggris ya. Sementara itu dari Amerika Serikat kemarin kita dapat data soal ekspor impor. Ini datanya menunjukkan ada kemajuan, ada peningkatan yang terjadi. Core sales-nya juga mengalami penguatan. Kemudian untuk retail inventory sama bisnis inventory-nya itu mengalami penurunan teman-teman. Tapi ini masih lebih baik daripada ekspektasi. Jadi intinya di seluruh negeri, di seluruh benua ya saat ini lagi melawan yang namanya inflasi, stagflasi juga, kemudian ketenaga kerjaan yang jumlahnya makin lama makin banyak, dan sepertinya bakalan ada apa ya, sesuatu yang sangat-sangat besar untuk kedepannya, terutama berpengaruh sama yang namanya supply and demand di market real teman-teman. Jadi ya kita nggak tahu, ada banyak potensi hal terburuk, tapi yang paling pasti kita harus melihat seperti apa ke depannya perkembangan dari perekonomian ini, teman-teman. Karena akan sangat-sangat berdampak nih, terutama sama market-market seperti saham. Itu pasti akan berdampak, teman-teman, dan juga akan mempengaruhi kemana arah dari market. Hari ini akan ada data soal inflasi CPI dari Inggris. Ya, kalau kita lihat sih dari forecast-nya, inflasi diramal akan menurun, ya, CPI dan juga PPI. Kemudian dari Eropa akan ada data soal GDP mereka, Gross Domestic Product. Sangat penting, teman-teman. Kemudian dari Amerika Serikat lebih banyak data soal industrial production, crude oil, sama housing atau data perumahan. Ya, itu sih beberapa news untuk hari ini ya, teman-teman. Hati-hati aja sama volatilitas karena impact-nya ini akan lebih banyak terhadap pergerakan dari mata uang US dollar atau mungkin pound sterling atau Uni Eropa, euro, teman-teman. Nah, jika kita lihat dari pemberitaan, Michael Burry yang kita kenal sebagai Big Short, The Big Short ya teman-teman, itu baru aja melakukan bet sebanyak 1,6 miliar US dollar pada stock market dan memprediksi bahwa crash akan terjadi. Jadi ini cukup ramai kemarin di mana teman-teman di Twitter dan juga di komunitas juga ada yang ngepost ya soal masalah ini. Apakah market akan berbalik arah, teman-teman? Jadi Michael Burry ini adalah salah satu apa ya, spekulan atau trader teman-teman di market saham ya. Dia biasanya berkeliaran di market saham Amerika itu untuk mencari posisi-posisi yang ideal tentunya. Dan sekarang dikabarkan Michael Burry sudah memasang option teman-teman dengan posisi put ya. Dia baru aja pasang posisi put sebanyak 1,6 billion, dan kemarin itu diklarifikasi bahwa itu tidak mewakili jumlah sebenarnya yang dihabiskan Burry untuk itu. Jadi ini dari Michael Burry stock trader account, teman-teman. Jadi dikonfirmasi bahwa tidak semua all in maksudnya ya. Jadi jumlahnya ini sepertinya terdiversifikasi di berbagai aset. Jadi ini adalah sinyal bearish sebenarnya, teman-teman, untuk market S&P 500, Nasdaq, dan kawan-kawan. Artinya market Amerika lah. Apakah ini akan berkorelasi sama yang namanya Bitcoin? Ya kita nggak tahu pasti, teman-teman. Tapi ini adalah sebuah indikasi. Kita harus cari nih apa penyebabnya, kenapa dia pasang short. Apakah dilihat, oh ini sudah overbought nih, sehingga waktunya buat koreksi dan lain sebagainya. Atau mungkin sudah mendapatkan insider information dari pemerintah, ada sesuatu yang akan buruk terjadi, ya kita nggak tahu pasti karena reasonnya juga nggak dijelasin. Makanya kita perlu untuk mengulik sebenarnya hal-hal ini, karena nggak mungkin masang bid sebesar ini ya teman-teman tanpa analisa yang mendalam. Itu paling nggak kita bisa hold dulu satu informasi tersebut. Kemudian ada berita bagus dari
kabar ya teman-teman. Hedera rally teman-teman diakibatkan karena FedNow itu menambah Hedera sebagai base dari aplikasi drop mereka. Jadi ini adalah berita yang sangat-sangat baik buat ekosistem dari Hedera, di mana Hedera ini akhirnya digunakan sebagai salah satu layanan pembayaran yang sah dari Federal Reserve, di mana Federal Reserve itu meluncurkan yang namanya FedNow. FedNow ini bekerjasama sama Drop ya untuk menyediakan layanan mikro pembayaran. Ternyata yang ditunjuk adalah Hedera sebagai micro payment platform mereka. Jadi ini sentimen yang bagus. Kabar kemarin naik lumayan signifikan karena news ini. Dari berita yang lain datang dari Jacobi Asset Management. Ini adalah salah satu aset manajemen atau manajer investasi yang berasal dari Eropa. Ya, dia baru aja disahkan teman-teman untuk pertama first spot Bitcoin ETF yang akan bisa diperdagangkan di market Eropa. Ini tentunya sangat-sangat berita bagus. Ya, setidaknya udah mulai untuk regulasi di Eropa sana untuk memperdagangkan ETF Bitcoin. Harapannya sih akumulasi terus dilakukan oleh manajer hedge fund ini ya demi menambah reserve mereka dari kepemilikan aset Bitcoin. Jadi ini sebenarnya sentimen bullish. Tapi ini sih sudah berita yang sangat-sangat lama, teman-teman. Tapi istilahnya newsnya baru keluar. Menurut saya sih untuk hype-nya memang sudah rame di awal terlebih dahulu ya. Jadi mungkin ada potensial sell on news. Bisa saja terjadi. Teman-teman ya, ini sentimen yang bagus lah untuk long term-nya. Kemudian ini ada berita dari Taiwan. Sorry ya, kita translate dulu teman-teman, karena saya nggak bisa bahasa Mandarin atau bahasa apalah ini. Nah, eksklusif teman-teman, interpretasi draft pedoman Komisi Pengawas Keuangan Taiwan. Perusahaan di luar negeri tidak diperbolehkan memasang iklan. Jadi ini adalah ya sebuah regulasi ketat yang diluncurkan oleh pemerintah Taiwan terhadap regulasi perdagangan aset digital ya di sana. Kalau kita lihat dari beritanya, Komisi Pengawas Keuangan Taiwan menyatakan dalam pedoman bahwa mereka akan mengawasi industri dan melindungi pelanggan dari perspektif pengawasan mencegah pencucian uang yang ada. Misalnya metode penjagaan aset, transparansi, informasi transaksi, panduan ahli eksternal, dan manajemen pengendalian internal. Jadi mereka sudah membuat yang namanya regulasi, terutama soal transaksi pembayaran digital, termasuk di dalamnya ada cryptocurrency. Regulator di sana sangat-sangat ketat, sehingga melarang yang namanya aset-aset ataupun perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar berani memperdagangkan aset mereka kepada penduduk di Taiwan. Jadi ini merupakan sebuah regulasi yang ketat. Ke depan nanti akan ada, kita lihat berita-berita exchange-exchange yang mulai menawarkan diri untuk masuk ke regulasi di Taiwan. Teman-teman, pasti ceritanya akan seperti itu. Karena memang regulasi mereka sangat-sangat ketat ya. Lalu Celsius Network dikabarkan gagal atau nggak jadi refuse ya. Refuse 2 billion US dollar repayment plan. Jadi ini berita yang kurang begitu bagus. Nah, Celsius ini adalah salah satu DEX atau Decentralized Exchange yang collapse, teman-teman. Jadi sebelumnya mereka itu dikabarkan sudah bangkrut ya, sudah bangkrut, dan akhirnya untuk pembagian dana mereka, jadi kan ini perusahaan bangkrut, tapi masih ada aset di platform mereka, teman-teman. Itu diambil alih akhirnya oleh perusahaan konsorsium bernama Fahrenheit LLC. Jadi perusahaan ini bertugas untuk yang namanya merecover dana dari nasabah. Kumpulin tuh berapa sisa dana nasabah, kemudian dikembalikan lagi, teman-teman. Jadi ada sekitar 500 billion liquidity cryptocurrency yang siap untuk dilikuidasi daripada platform Celsius ini. Tentunya makin lama valuasinya makin turun. Kenapa? Karena ya bisa dibilang market sempat mengalami penurunan juga waktu itu, teman-teman. Jadi mungkin nilai yang ditampilkan di sini itu akan berubah ya, karena memang penurunan terjadi. Nah, dikabarkan mereka itu kan mau melakukan yang namanya recovery harga. Jadi dikembalikan tuh untuk aset-aset yang hilang kepada para investornya. Ya, berapa yang sisa, segitu yang dikembalikan. Nah, seiring berjalannya kasus ini, teman-teman, ketika CEO-nya dari Alex Mashinsky sudah ditangkap dan sebagainya,
Ternyata pemilik akun Celsius menyatakan ketidaksenangan mereka terhadap strategi pembayaran ya daripada Celsius yang dilakukan. Beberapa pelanggan ingin Celsius mengembalikan token sel mereka. Nah, tapi Hakim Glenn itu menyatakan bahwa pemegang koin atau token Celsius tidak dapat mendapatkan token sel mereka. Securities Exchange Commission telah mengklaim bahwa Celsius atau sel itu mirip seperti saham perusahaan. Jadi akhirnya keputusannya menjelaskan bahwa Celsius tidak akan diberikan karena bergantung pada nilai Celsius. Dia menyatakan bahwa Celsius tidak akan ada lagi, teman-teman. Ini pernyataan terakhirnya. Celsius tidak akan ada lagi. Nah, setelah berita tersebut, langsung ada tweet ya dari Binance atau announcements yang diluncurkan oleh Binance. Mana tuh Binance? Nah, ini. Binance akhirnya melakukan delisting dengan beberapa koin. Sepertinya ini koin-koin yang juga terdampak sama Celsius. Ada SNM, Serum, YFII. Itu di delisting oleh Binance. Dan kita juga udah post beberapa berita. Dan itu juga ada Rocket Swap Lab yang mengalami exploit, teman-teman, dihack lagi. Ya, ini berita soal Habar, kemudian Coinbase yang masuk ke market Kanada bisa diperdagangkan dengan 3 aset kripto lainnya. Terus juga data dari on-chain, ini data dari Santiment yang menunjukkan bahwa lebih dari 11.000 Bitcoin telah ditarik ya, di withdraw teman-teman dalam 24 jam terakhir. Sinyal negatif juga. Kemudian ini ada launchpad daripada SEI ya, yang baru aja listing kemarin di Binance. Sempat naik tinggi, tapi nggak berlangsung lama turun balik. Mungkin mengecewakan ya teman-teman. Kemudian berita dari S&P 500 yang mencatat ada 64 pengajuan kebangkrutan perusahaan pada bulan Juli 2023. Ini tentunya adalah efek daripada kenaikan suku bunga yang telah dilakukan oleh Federal Reserve ya, untuk menekan yang namanya inflasi. Jadi ada resiko teman-teman. Makanya tadi kita coba lihat nih, wah ini si Big Short udah masang short. Apakah nanti narasi yang dimainkan adalah kebangkrutan yang terjadi pada perbankan? Itu salah satu mungkin yang bisa teman-teman pantau. Selain itu ada ini Cina punya berita tidak baik untuk Filecoin. Dikabarkan salah satu proyek terkemuka Filecoin itu terlibat dalam tuduhan melakukan operasi penjualan berskema piramida atau skema Ponzi lebih tepatnya ya. Ini negatif sentimen buat Filecoin. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya Filecoin, hati-hati, ada sentimen negatif. Yaitu beberapa berita, kemudian masuk lagi ke regulasi. Ini regulasi dari Singapura. Teman-teman, Monetary Authority of Singapore itu baru aja meluncurkan regulatory baru, framework regulatory baru, teman-teman. Ini soal stablecoin, di mana stablecoin itu akan sangat diregulasi ketat oleh pemerintah Singapura. Jadi konstitusinya memang sudah dibuat, teman-teman, beberapa tahun belakangan ya, tapi ini baru diluncurkan dan tentunya tidak semua stablecoin akan bisa dipakai di Singapura. Mereka akan regulasi ketat seperti apa, dan ya apakah mereka akan pakai CBDC dan lain sebagainya, kita nggak tahu pasti sih. Ya ini masih berupa berita soal regulasi. Ya ini beritanya soal Filecoin tadi. Ya itu sih beberapa sentimen dari market. Kalau kita lihat dari Fear and Greed Index menunjukkan kita dalam posisi netral, masih berada di poin 53. Lalu gimana untuk pergerakan dari harga? Bitcoin di perdagangan kemarin agak sedikit koreksi, teman-teman. Market turun ya ke kisaran 29.200 di perdagangan hari ini. Di bigger picture Bitcoin, kita masih melihat Bitcoin masih bergerak di dalam sebuah ascending channel yang tentunya levelnya akan sangat penting, yaitu di harga sekarang di 29.000 sebagai level konfirmasi. Kalau nanti Bitcoin drop dari level 29.000, saya sendiri masih akan menunggu teman-teman Bitcoin untuk tembus dari level 28.300 something. Di situ ada level resistance atau support yang menurut saya bisa menjadi level konfirmasi untuk Bitcoin. Let's say kalau Bitcoinnya turun dari 28.300, 82.200, itu merupakan sentimen untuk bearish.
tren bisa saja mengarah penurunan. Bitcoin berpotensi untuk membuat yang namanya double top. Oke, jadi itu bisa teman-teman pantau untuk Bitcoin. Siapa tahu ada yang suka nge-short. Tentu saja ada potensial di sana. Tapi kalau kita lihat dari tren jangka pendek di time frame 4 jam, kita sudah menyelesaikan yang namanya pergerakan falling wedge. Sudah berhasil breakout dan sepertinya sekarang lagi ngetes di beberapa level support, teman-teman. Let's see, kalau dia bisa mempertahankan area 29.000, maka target untuk Bitcoin masih bisa untuk mengalami kenaikan. Kita nggak tahu apakah kenaikannya signifikan atau enggak. Sementara kalau saya pribadi melihat dari pergerakan harga Bitcoin, pergerakan harganya cenderung slowing down, turun ya, mengindikasikan bahwa seller ini masih dalam posisi jualan. Kemudian dari volume smart money juga cenderung kecil. Ini menandakan bahwa hedge fund tidak terlalu tertarik untuk melakukan akumulasi terang-terangan atau akumulasi jumlah besar, teman-teman. Bisa aja Bitcoin kembali mengalami penurunan jangka pendek kalau kita melihat dari posisinya saat ini. Nah, kalau kita pakai indikator tambahan, kita akan pakai apa ya? Mungkin MACD ya. Kita pakai indikator MACD menunjukkan sebenarnya dari bigger picture-nya Bitcoin ini ada kecenderungan untuk masih koreksi, teman-teman. Kemarin kita udah bikin yang namanya dead cross dari segi MACD di time frame daily, tapi sepertinya tidak terlalu positif. Menurut saya ini ada potensial untuk Bitcoin tertekan kembali. Makanya teman-teman harus awasi level 29.000 sampai dengan 28.300. Menurut saya level-level itu bisa menjadi level penentuan kemana arah pergerakan dari Bitcoin. Sementara dari smart money terus mengalami penurunan. Sentimen sih saya rasa dari penguatan dari indeks dolar. Indeks dolar ini kemarin menguat lumayan signifikan, membuat gold, S&P 500 semuanya nyungsep. Bitcoin termasuk juga. Jadi sentimen sekarang itu lebih akan banyak dipengaruhi oleh US dollar. Makanya dari data makroekonomi ini akan sangat-sangat penting dan sangat-sangat berdampak. Jadi saya rasa lebih kayak hati-hati dulu. Kemungkinan market masih bisa koreksi soalnya, teman-teman. Jadi yang mungkin lagi nahan dana mau serok ya sabar-sabar dulu ya. Ini FUD udah mulai dimulai. Gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada poin lain buat dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kita di Telegram. Di sini kita selalu update informasi terbaru. So, ya, bisa cek linknya di kolom deskripsi, teman-teman. Gitu aja, dan akhir kata saya Andre.